segala pujian kami sampaikan dalam hadirat-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan segala sembah kami. Oleh karena kami mau yakin dan percaya, kami menyembah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada dan menyertai kami, bahkan Tuhan yang selalu membuka jalan di tengah-tengah kemungkinan kami berpikir jalan itu tidak ada. Sekarang kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hormat serta syukur kami panjatkan kepadamu. Dan biarlah hati dan pikiran dari jemaat-Mu yang saat ini telah dibuka, biar Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau dalam tema yang kita terima bersama, yaitu akibat dari dosa yang tidak tuntas part 3, kan tetapi hari ini karena kebetulan saya yang membawa, jadi tema yang mau saya sampaikan kepada kita, yang mau kita dengarkan bersama, yaitu Allah menjawab setiap pergumulan. Allah menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Yakin? Percaya? Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita hari ini saya bawa ke dalam Allah yang menjawab setiap pergumulan kita, yang itu didasarkan pada kitab Nehemia. Kalau kita sedikit cerita bagaimana sosok Nehemia. Nehemia tidak mempunyai latar belakang, katakanlah seorang tokoh agama yang luar biasa. Dia tidak punya latar belakang pendidikan agama yang luar biasa, akan tetapi dia memegang erat agama Yahudi pada waktu itu. Jadi latar belakang dari Nehemia ini adalah dia seorang politikus, dan statusnya pada waktu itu pada kitab ini dituliskan di tengah-tengah pemilihan Raja Persia, dia diangkat menjadi seorang bupati. Ketika dia diangkat menjadi seorang bupati, ada rentetan histori, cerita, peristiwa yang terjadi dalam masa kepemimpinannya. Saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, kalau dalam konteks Nehemia, dia menjadi seorang bupati, lalu dalam tugasnya menjadi seorang bupati ada sebuah visi dan misi yang hendak dia capai. Salah satunya yang sangat-sangat akan kita dengar saat ini dalam pasal yang kelima, yaitu tentang bagaimana waktu itu Nehemia dalam kepemimpinannya dapat memimpin umat Yahudi untuk membangun kembali Yerusalem. Jadi Yerusalem ceritanya sudah roboh, sudah hancur. Jadi cerita konteks dalam Nehemia ini adalah setelah pasca mereka dari pembuangan Babel. Jadi tahap awal yang dilakukan Nehemia dalam kepemimpinannya sebagai bupati adalah dia membangun kembali kota Yerusalem, tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani, secara religiusnya. Dia bangun itu semua. Akan tetapi ada dua tokoh, kita bisa lihat nanti baca seksama, karena kalau saya bacakan pasal yang kelima ini sampai 13 akan memakan waktu. Saya akan hanya menceritakan detailnya saja. Dalam proses pembangunan itu ada dua tokoh yang menghalangi Nehemia dan orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam pembangunan kota Yerusalem, yaitu Sanbalat dan Tobiah. Jadi ini dikisahkan dalam pasal keempat. Sanbalat dan Tobiah ada disebutkan dalam pasal yang keempat. Mereka berdua inilah yang menjadi otak untuk menjadi penghambat dan penghalang dalam proses pembangunan kota Yerusalem. Tapi karena Nehemia bukan seseorang yang biasa, dia sudah punya bekal politik,
dan dia mainkan talenta politiknya pada waktu itu. Sekalipun ada tantangan dan rintangan, dia mampu tetap membangun sebuah strategi untuk proses pembangunan kota Yerusalem tetap berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada pasal yang kelima, konteksnya bukan pada Sanbalat atau Tobia, melainkan kepada keluh kesah yang dialami oleh umat Yahudi. Apa keluh kesah mereka? Yang pertama, akibat dari 70 tahun mereka berada dalam pembuangan, tanah yang mereka pijaki waktu itu sudah menjadi gersang. Hasilnya apa? Pasokan bahan makanan mereka menjadi terganggu. Pasokan makanan mereka menjadi terganggu, dan pada akhirnya dengan terpaksa mereka harus menjual ladang mereka. Mereka harus menjual kebun anggur mereka. Mereka harus menjual rumah-rumah mereka karena tidak ada pilihan lagi. Oleh karena apa? Mereka harus memenuhi kebutuhan pokok. Artinya stok yang ada dengan jumlah yang harus makan itu tidak seimbang. Dan itu mengharuskan mereka menjual apa yang ada pada mereka. Dan bukan hanya itu, dalam kondisi mereka seperti itu, mereka pun harus dipaksa untuk membayar pajak kepada raja. Dan pajak yang dibayar pada waktu itu sangat-sangat tinggi. Dan pada akhirnya mereka harus berhutang ke sana ke sini. Bahkan tidak heran pada zamannya, pada waktu itu penulisan kitab ini, seseorang menjual anaknya, seseorang menjual saudaranya kepada orang lain supaya mereka mendapatkan uang, supaya mereka mendapatkan bahan pokok mereka untuk mereka melanjutkan hidup. Inilah yang disampaikan umat Yahudi kepada Nehemia. Ini yang diutarakan umat Yahudi kepada Nehemia. Jadi ketika itu diceritakan, duduklah mereka, disitulah Nehemia, disitulah orang umat Yahudi, berceritalah umat Yahudi kepada Nehemia, disampaikan semua, dan sangat marah Nehemia. Kita bisa lihat nanti, baca di rumah. Nehemia dalam kitab pasal yang kelima ini, dia sangat marah. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Israel, umat Yahudi, tidak bisa merasakan dari tempat asal mereka. Jadi mereka tidak bisa merasakan sesuatu dari tempat asal mereka. Yang ada mereka dari tempat asalnya, dari kampung halamannya, mereka malah menderita di sana. Sementara seharusnya mereka bisa menerima kelimpahan susu dan madu yang ada di Yerusalem. Tapi itu tidak bisa mereka rasakan. Inilah yang membuat Nehemia sangat-sangat marah. Kalau konteks Nehemia sebagai pemimpin yang arogan, dia bisa saja menggunakan jabatannya, wewenangnya. Dia bisa gunakan hak kebupatiannya untuk langsung mengamuki, memarahi setiap para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Tapi tidak demikian yang dia lakukan. Dia dengarkan setiap keluh kesah dari umat Yahudi. Dia tampung semua informasi. Lalu ketika dia tampung semua informasi, dia pilah. Baru setelah itu dia ambil sebuah keputusan. Maka nanti kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang terakhir dalam pasal kelima, di situ Nehemia mempermalukan setiap pejabat-pejabat yang punya kuasa pada waktu itu, termasuk kepada pemuka agama yang ada waktu itu. Saudara yang terkasih, ini yang terjadi pada kehidupan umat Yahudi dalam konteks keberadaan Nehemia. Artinya apa? Sesuatu yang tidak enak mereka rasakan, pergumulan yang berat mereka rasakan, lalu mereka sampaikan kepada orang yang tepat. Mereka sampaikan, mereka utarakan kepada orang yang tepat, dan pada akhirnya memperoleh solusi yang tepat. Ini yang mau kita dapatkan dalam hari ini. Bagaimana seharusnya orang Kristen
Atau apa yang seharusnya orang Kristen dapat lakukan agar pergumulannya dijawab oleh Tuhan? Karena pertanyaan iman kita kan gitu. Kapan Tuhan menjawab doaku? Pertanyaan iman kita kan begitu. Bagaimana cara Tuhan menjawab pergumulanku? Bahkan sering iman kita juga beradu dengan kuasa-kuasa yang lain. Enggak benarnya terusnya aku berdoa, terusnya aku datang beribadah, tapi terusnya tetap pergumulan ada dalam hidupku. Seolah-olah Tuhan tidak pernah menjawab setiap pergumulanku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di tengah-tengah proses pembangunan kota Yerusalem merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Memang Nehemia yang dipakai oleh Allah, tapi secara tidak langsung kita harus mengakui Nehemia adalah alat untuk mendengar, tapi tetap yang melakukan pekerjaan itu adalah Allah. Amin. Maka ada 5 hal yang mau kita dapatkan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan orang Kristen pada saat ini agar pergumulannya dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, jangan berputus asa. Simple, tapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Saya mau menarik sebuah cerita dalam Alkitab. Ada dalam kitab Lukas. Ini kalau di gereja kami minggu lalu diutarakan tentang 10 orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Kalau kita dalam konteks Lukas pada waktu itu belum seperti sekarang, sakit kusta sudah ada obatnya. Jadi dulu sakit kusta itu dikaitkan pertama dengan dosa, lalu yang kedua tidak ada obatnya, yang selanjutnya bagaimana kita bisa keluar dari sakit itu? Ya kita hanya mencoba terus bertahan hidup. Sementara kita diasingkan, kita tidak boleh berada di tengah-tengah, kita berada di pinggiran kota. Apa yang mau digambarkan dari 10 orang yang memiliki sakit kusta? Dari 10 orang yang memiliki sakit kusta, tidak ada satupun dari mereka yang berputus asa. Ada terus pengharapan dalam hidup mereka, ada terus pengharapan dalam iman mereka, sekalipun mereka tidak pernah bisa memastikan kapan harapan ini datang menjemput mereka, kapan harapan ini dapat menyelamatkan mereka. Tapi mereka terus berjuang demi hidupnya, dan ini yang mau kita teladan. Jadi cara pertama sebagai orang Kristen agar pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berputus asa. Saya hanya mau mengingatkan, jangan pernah bandingkan pergumulanmu dengan kawanmu. Jangan pernah bandingkan pergumulan keluarga A dan keluarga B, karena porsinya beda. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam umatnya, dalam kehidupan umatnya, sesuai dengan porsi iman masing-masing. Jadi jangan pernah bandingkan itu semua. Jangan pernah bandingkan si A tidak rajin ibadah, aku rajin ibadah, lalu mengapa hidupku seolah-olah sengsara. Jangan pernah pertanyakan itu semua. Tapi pernyatakan dalam dirimu, si A tidak pernah beribadah, aku selalu beribadah, tapi pergumulan selalu terjadi dalam hidupku, tapi puji Tuhan, dalam setiap pergumulan aku bisa melewatinya. Amin. Yang kedua, dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 31, bisa kita buka dan kita bacakan. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Oke, boleh kita bacakan secara bersama-sama? Dua-dua, iya. Ya, amin.
Amin. Ya. Jadi poin yang kedua, bagaimana pergumulanmu dapat dijawab oleh Tuhan? Semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Oleh karena orang yang semakin mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, itulah orang-orang yang tidak akan pernah menerima kebinasaan. Itulah orang-orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Allah. Tetapi orang yang terus menjauh daripada Tuhan, bahkan mau mempertaruhkan imannya untuk bertolak ke iman agama yang lain, itulah pada akhirnya orang-orang yang akan dibinasakan. Itulah pada akhirnya orang-orang yang akan ditinggalkan. Jadi bagaimana supaya kita dalam setiap pergumulan kita, Tuhan menjawab, semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ada begitu banyak. Saya tidak pernah terlalu menyatakan secara formal bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita datang bersekutu ibadah. Tidak. Saya hanya mau menyampaikan sederhana saja. Bagaimana supaya hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan, bagaimana kita semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan, simpel saja. Masuk ke dalam kamarmu, atau bagi kita yang sudah berkeluarga, ajak anggota keluargamu. Ambil waktu dalam satu hari, mau kapanpun itu, mau di pagi, mau di malam, ambil waktu berdoa bersama. Saya mau katakan bagi orang-orang yang pagi-pagi sudah merepet, ini terkhusus untuk perempuan, coba patahkan itu semua dengan ketika kau bangun, baca firman Tuhan. Apa hasilnya? Hasilnya akan kau rasakan, akan berkurang repetanmu. Karena apa? Sudah firman Tuhan yang memimpin kau dalam hari pas hari. Jadi begitu juga dengan kita yang sudah berkeluarga. Persekutuan doa itu dimulai paling kecil, dimulai dari keluarga. Jadi ajak anakmu, ajak istrimu, duduk diam bersama. Saya tidak katakan 10 menit, saya tidak katakan 1 jam, saya tidak katakan 30 menit. Cukup 1 pujian dan kalian berdoa secara bersama, baca firman, itu sudah cukup. Ambil. Dan dengan begitu, yakin dan percayalah, dirimu akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan ketika dirimu semakin dekat kepada Tuhan, kau tidak akan pernah merasakan kebinasaan. Kebinasaan bukan berarti kita sengsara, bukan. Simpelnya dari kebinasaan, kita sering mengeluh dalam hidup kita seolah-olah Tuhan tidak ada, tapi sebenarnya kita rajin beribadah kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang masa kini yang berada dalam kebinasaan. Dia seolah-olah sehat, tapi sebenarnya dia sakit. Dan ini yang mau kita patahkan dari iman Kristen kita. Lalu yang ketiga, dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-39, kita boleh bacakannya secara bersama-sama. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat ke-39. Kita baca sampai ayat 39. Dua-dua ya. Tiga puluh enam. Ya, jadi iman memiliki peran yang penting dalam setiap pergumulan kita dijawab oleh Allah.
Jadi poin yang ketiga adalah semakinlah kuatkan imanmu. Seperti ayat yang ke-35 tadi katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kira-kira ini banyak orang yang beralih agama? Banyak orang-orang, katakanlah artis-artis pada saat ini, yang pada awalnya dia agama A lalu dia berpindah ke agama B. Lalu bagaimana yang kita perhatikan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, orang-orang Kristen? Banyak dari kita yang bergereja hanya sekali dalam setahun. Dan gawatnya, ada orang-orang Kristen yang beribadah hanya ketika dia sudah mati. Apa yang mau disampaikan di sana? Iman punya peran penting dalam kehidupan kita, terlebih dalam setiap pergumulan kita dapat dijawab oleh Tuhan. Oleh karena iman yang semakin kuat, itu tidak bisa menghancurkan kehidupan kita. Maukah itu kesengsaraankah? Maukah itu penganiayaankah? Maukah itu krisis ekonomikah? Sekalipun maukah itu gaji kita diturunkan, tapi kalau iman kita boleh kuat dalam Tuhan, kita tidak merasakan itu semua. Oleh karena apa? Kita selalu diikat dengan kasih Kristus. Amin. Dan yang keempat, 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita boleh bacanya secara bersama dua-dua ya. Amin. Jadi dikatakan mengucap syukur itu adalah sebuah jadi mulai hari ini senantiasalah mengucap syukur. Amin. Artinya apa? Dalam perihal mengucap syukur kita diajarkan untuk boleh menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam perihal mengucap syukur kita pun diarahkan kepada iman yang tahu diri dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana yang harus dilakukan orang Kristen pada saat ini agar setiap pergumulannya dijawab oleh Tuhan? Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Kita boleh baca secara bersama-sama dua-dua ya. Jadi apa yang membuat seseorang seolah-olah berpikir dan mempertanyakan dalam imannya, kenapa Tuhan tidak menjawab setiap pergumulanku? Karena dia punya kekhawatiran dalam hidupnya. Dia tidak yakin kepada siapa dia bermohon. Dia tidak yakin kepada siapa dia sampaikan cerita peristiwa yang dia alami. Maka dari itu ada sebuah kekhawatiran. Dia tidak meyakini Allah yang bekerja senantiasa dalam hidupnya adalah Allah yang mampu juga menyelesaikan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Jadi yang poin terakhir, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen agar pergumulan kita dijawab oleh Tuhan? Paling sederhana, lipat tanganmu dan berdoa. Ya, kalau kuasa doa dalam doktrin karismatik itu sangat kuat. Makanya banyak kontroversi saat ini yang terjadi di tengah-tengah teologi, tentang teologi Lutheran dan teologi karismatik, mempertanyakan mengapa para pelayan karismatik lebih cepat dalam pengusiran setan atau roh jahat dibanding pendeta dari ataupun para pelayan dari gereja Lutheran, HPPK, GKP, GKPS dan segala macam. Itu semua banyak dipertanyakan dalam debat teologi. Tapi jawaban yang mau saya sampaikan di sana, saya mau katakan, ini bukan persoalan si A
berasal dari doktrin apa, si B berasal dari doktrin mana. Tapi mari kita akui, dan kami masih berbenah ini GKPI untuk memperbaiki jam doa. Saudara yang terkasih, mengapa seolah-olah orang karismatik ataupun para pelayan karismatik atau Pentakosta seolah-olah kuasa doanya lebih berkuasa dibanding kami ini? Oleh karena mari kita akui jam doa mereka jauh lebih tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa dari para pelayan gereja Lutheran yang dalam jam doanya tinggi, dia mampu untuk melakukan pengusiran setan. Artinya apa? Peran doa membentuk karakter hidupmu. Karena apa? Di dalam doa ada sebuah persekutuan yang kau ciptakan dengan Tuhan. Di dalam doa ada sebuah hubungan yang intim yang kau lakukan dengan Tuhan. Hanya melalui doa kita bisa mengutarakan semuanya kepada Tuhan. Lalu apa yang mau kita simpulkan melalui firman Tuhan hari ini? Saudara yang terkasih, kalau umat Yahudi berseru kepada Nehemia dan Nehemia memberikan solusi dan jawaban, apalagi Allah kita. Sekali lagi saya katakan, umat Yahudi berseru atas setiap pergumulannya, kesakitannya kepada Nehemia yang merupakan manusia biasa seperti kita, bahkan tidak memiliki bekal, katakanlah tokoh agama yang penting pada waktu itu, tapi dia mampu untuk memberikan solusi kepada orang yang berseru kepadanya. Apalagi Allah kita. Jika kita tidak pernah berputus asa, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menguatkan iman kita, lalu selalu bersyukur, dan pada akhirnya kita tutup yang 4 ini dalam doa, maka dengan begitu setiap seruanmu pasti dijawab oleh Tuhan. Maka jangan pernah pertanyakan kapan Tuhan akan menjawab pergumulanku, tapi nyatakan dalam hidupmu. Sampaikan dalam imanmu, sekalipun pergumulan ini masih boleh tetap kurasakan Tuhan, kuatkan aku, dan ku percaya Engkau bekerja untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada dalam hidupku. Karena Tuhan bekerja tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, bahkan tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Dia bekerja secara tidak kita lihat, dan dia bekerja dengan apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam pikiran kita. Jadi saya mengundang kita semua untuk saat ini, siapapun kita yang punya pergumulan pasti punya 5 hal ini bisa kau lakukan dalam hidupmu agar setiap pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Dan jangan pernah anggap para pelayan Tuhan tidak punya pergumulan. Para flash punya pergumulan, saya punya pergumulan, kami para pelayan pun juga punya pergumulan. Tapi yang kami lakukan adalah 5 hal ini. Tidak pernah berputus asa, karena kami yakin Allah yang menciptakan kami adalah Allah yang luar biasa. Kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena apa? Ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, maka pada waktu itu juga kami akan rebah di tanah. Kami semakin menguatkan iman kami, karena kami mau semakin menguatkan harapan kami, sekalipun kami tidak tahu kapan harapan itu akan ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidup kami. Dan sekalipun dalam harapan itu kami tidak tahu kapan terjadi, kami tetap mengucap syukur, dan pada akhirnya kami duduk mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada kita, siapapun kita di tempat ini, terlebih untuk kita yang sudah berkeluarga, bangun persekutuan doa dalam keluargamu. Ya, bangun, mulai dari sana. Karena secara tidak langsung kau juga sudah mendidik anggota keluargamu kepada terang Kristus. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.